Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Daristian dengan NPM 102222030 kelas A22 untuk memenuhi tugas sistem transaksi keuangan digital dengan materi revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri. Arti penting revolusi industri ini adalah dapat dikatakan sebagai perubahan mendasar dari sistem ekonomi agraris yang dianut negara Inggris saat itu menjadi sistem ekonomi industri. Lewat mesin-mesin ini, Inggris bisa dirubah dalam tempo singkat menjadi negara agraris dan berhasil menggusur para petani, sehingga para petani yang kehilangan mata pencaharian hijrah ke kota untuk bekerja menjual tenaganya. Perbedaan sebelum dan sesudah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, masyarakat di Eropa, khususnya di Inggris, adalah masyarakat yang menggunakan alat produksi tradisional dengan mengandalkan tenaga manusia dan hewan, seperti cangkul, parang, skop, pisau, palu, gergaji, jala, dan lain sebagainya. Revolusi industri juga merupakan hasil dari gerakan Renaissance di Eropa. Setelah revolusi industri mampu merubah strata sosial di Inggris hingga menimbulkan kapitalisme modern hingga implementasi modern. Revolusi industri juga telah mampu meningkatkan kemajuan umat manusia. Menurut H. G. Wells, revolusi industri hanya perubahan cara pembuatan barang yang dilakukan dengan mesin, karena metode pabrik sudah ada saat Republik Romawi masih berdiri. Bahkan sudah ada pabrik-pabrik di Roma pada masa Kaisar Agustus. Industri 4.0. Era digital di segala bidang. Proses transformasi digital dari rangkaian value chain digunakan oleh sebagai sektor industri, bukan hanya manufaktur. Otomatisasi dengan teknologi cyber. Industri 1.0 ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap pada abad 18. Industri 2.0 kemunculan pembangkit tenaga listrik, setelah itu pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Produksi secara massal. Industri 3.0 awal tahun 1970-an, perkembangan semikonduktor, teknologi digital dan internet, penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Dan industri 4.0 sistem cyber fisikal, konektivitas manusia, mesin dan data semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things, industri internet. Inovasi destruktif yang dapat mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang sudah lama ada. Dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0. Terjadinya revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapat kemudahan, namun selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Berikut beberapa dampak positif serta negatif dari adanya revolusi industri 4.0. Yang pertama, dampak positif revolusi industri 4.0. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli, hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk mengerjakannya.
Yang kedua, dampak negatif revolusi industri 4.0. Lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Peran akuntan di era revolusi industri. Yang pertama, profesi akuntansi pekerja bersifat umum, mudah dipelajari oleh berbagai pihak. Dua, hasil pekerjaan laporan keuangan yang dibutuhkan banyak pihak, sehingga semua orang ingin mempelajarinya. Yang ketiga, menggunakan dan mengikuti standar internasional. International Financial Report Standard, standar kurikulum. Internasional dalam International Education Standard untuk auditor, dan International Auditor Standard. Standar Akuntansi Indonesia. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan yang berdasar dari PSAK standar akuntansi. Yang kedua, keuangan entitas tanpa akuntansi. Akuntabilitas publik signifikan SAK etap. Yang ketiga, standar akuntansi entitas mikro kecil menengah SAK EMKM. Standar akuntansi syariah mengatur transaksi syariah. Pelaporan organisasi syariah ditetapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK etap atau EMKM tergantung entitasnya. Standar akuntansi organisasi nirlaba PSAK 45 dicabut, akan diganti dengan ED ISAK 35. Mengatur pelaporan ekuitas net asset diterapkan bersamaan PSAK, SAK etap, dan EMKM tergantung entitasnya. Standar akuntansi pemerintah SAP PP 71 tahun 2010 digunakan untuk entitas pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Standar berbasis akrual dengan referensi utama IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.